Nah hari ini Bapak Ibu, hari ini saya cuma mau ingatkan dulu di menit-menit awal bahwa perjalanan Anda bergantung kepercayaan Anda. Saudara nggak akan mungkin berjalan lebih jauh, berjalan lebih lama, berjalan lebih panjang dalam durasi waktu yang panjang dalam kehidupanmu. Kalau saudara nggak percaya orang yang ajak saudara berjalan. Dan kepercayaan nggak akan mungkin bertumbuh dan bertambah kalau saudara nggak mengenal pribadi yang ajak saudara berjalan. Amin, Bapak Ibu. Makanya lihat gini, orang yang dalam perjalanan hidupnya dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir. Nah, amannya itu gombal, Bapak Ibu. Tahu aminnya gombal? Itu kalau pendeta khotbah apapun, aminnya amin terus dari menit awal sampai menit penutup. Dikit-dikit, amin, amin, amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita akan lihat. Ya, kalau di minggu yang lalu Bapak Ibu, di minggu yang lalu Bapak Ibu hadir, Pak David sudah menyampaikan bahwa salah satu perjalanan bersama Yesus adalah perjalanan dalam penderitaannya. Tuh kan. Tuh. Amin Anda itu selalu bersayap. Tahu bersayap Bapak Ibu? Amin Anda itu gini, gak fokus. Amin Anda itu selalu gini, kalau nggak ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan itu tergantung apa yang ditawarkan kan. Kalau yang ditawarkan aman, amin. Setuju nggak Bapak Ibu? Tapi kalau yang ditawarkan bukan aman, makanya nggak bisa amin. Nah dengar baik-baik bahwa yang namanya perjalanan, seringkali gini, kita udah prepare kayak apapun. Seringkali apa yang kita persiapkan nggak selalu menjamin. Setuju? Nah hari ini Bapak Ibu, saya mau kasih titik tekan lagi. Supaya Anda siap menderita. Tuh kan. Karena gini Bapak Ibu. Orang Kristen kalau tidak punya kesiapan di area ini, saya ragu Anda pengikut Kristus yang setia. Saya ulang. Ya. Kalau Anda pagi hari ini berkata gini, Yesus kami sembah. Yesus satu-satunya Tuhan. Di area ini saja Anda nggak punya kesiapan batin, kesiapan mental, kesiapan dalam penderitaan. Saya ragu Anda itu murid. Ragu. Jadi angkat tanganmu itu di pagi hari nyembah. Pak, emang ada ayatnya? Ada. Nggak usah khawatir. Pak, saya sodorkan nanti ya. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-4. Dua Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-4. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Ayat ke-4 dari 2 Korintus pasal yang ke-6. Sebaliknya, dalam segala hal, apa? Dalam segala hal kami menunjukkan. Sebaliknya dalam berapa hal Paulus tunjukkan? Bilang gini, dalam segala hal. Bilang. Dalam segala hal. Lihat. Bahwa kami adalah pelayan Allah. Coba. Yang ngaku pelayan Tuhan. Angkat tangan tinggi. Ambil goyang-goyang. Pelayan Tuhan itu bukan yang mendaftar jadi pengerja. Bukan. Anda itu kalau bukan pelayan Tuhan berarti pelayan hantu. Oke? Oh tapi Pak kan saya bukan pelayan Tuhan. Saya kan bukan volunteer Pak. Saya kan gak terdaftar di gereja lokal ini sebagai pengerja. Apapun itu cuma urusan administratif. Tapi sejatinya waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Di saat itu Anda pelayan. Tahu tugasnya pelayan? Melayani tuannya.
Jadi kalau Anda berkata Anda pelayan, tapi Anda layani diri sendiri, keraguan saya itu memuncak. Saya ragu. Lihat kalimat berikutnya. Bahwa kami adalah pelayan Allah. Ya, itu tanda pelayan Tuhan, tanda pelayan Allah. Alkitab bilang dalam menahan dengan penuh kesabaran. Apa? Dalam. Terus yang kedua dalam. Salah datang ibadah. Jadi rupanya Alkitab bilang ini, kalau saya itu lagi bilang ini, saya pelayan Tuhan loh. Terus hari Minggu khotbah, lalu kemudian mimpin pujian, tutup doa berkat. Oke, bagus. Tapi ayat ini gak mengacu itu. Jadi kalau Anda berkata ini, Pak, saya pelayan Tuhan. Langsung baca ayat itu. Karena Paulus bilang gini, ekspresi dari pelayan Allah dalam segala hal. Kami menunjukkan, menampilkan, menyodorkan, memperlihatkan bahwa dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam apa? Dalam berarti kalau ada kata sabar dalam penderitaan, itu berarti jenis penderitaannya panjang apa enggak? Panjang. Oke, tuh lihat. Wajah-wajah penuh derita tuh. Jadi rupanya Paulus itu sejak awal firman Tuhan itu udah sejak awal melandasi bahwa dalam kehidupan kita ada jenis-jenis penderitaan yang memang panjang. Makanya dipakai kata sabar. Anda bisa sabar, apakah kata sabar cocok dipakai dalam tempo 1 hari sabar? Enggak. Sabar itu lebih cocok 1 hari apa 1 tahun? 1 tahun. Sabar itu lebih cocok digunakan kalimat, disematkan kalimat 1 tahun apa 10 tahun? Paham Bapak Ibu? Sabar dalam penderitaan. Sabar dalam kesesakan. Ini sesak bukan karena COVID. Bukan. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan dan kesukaran. Makanya orang yang ada dalam kesukaran makin cepat dalam keserupaan. Jadi wajah-wajah yang sukar hari ini, Anda berpotensi makin cepat serupa Kristus. Tapi gak usah ditantang Pak. Saya tantang penderitaan. Mana sekarang? Mana? Gak perlu ya. Karena sekalipun Anda gak tantang, dia datang sendiri nanti. Oke, Bapak Ibu paham sampai sini? Paham ya? Ini kalau saya udah mulai berkeringat itu, makin menusuk pada bagian-bagian penting nanti. Saya tunjukkan lagi satu ayat, ya. Tunjukkan lagi satu ayat. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Wow, senang ya ayat itu ya. Allah apa? Oke. Allah itu sumber segala kasih karunia, saya akan bacakan. Yang telah memanggil kamu. Anda dan saya itu dipanggil dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Yang mau dipanggil dan dapat kemuliaan yang kekal, angkat tangan. Sambil diputar-putar gini Pak. Saya senang tuh, ayat-ayat firman Tuhan itu yang gitu-gitu selalu koma. Dia gak pernah titik. Senang banget saya. Oke?
Supaya orang Kristen yang hidupnya koma, dalam hidupnya, hidup saya koma Pak, pokoknya koma di semua area. Ya, tunggu tanda titik. Karena abis koma sampai di titik, berarti Anda akan jauh lebih baik. Amin, Bapak Ibu. Lihat ayat itu. Lihat, perhatikan, saya bacakan. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan pertama melengkapi, yang kedua meneguhkan, yang ketiga menguatkan, yang keempat mengokohkan. Tidak titik di situ. Bagus banget itu, bagus. Ada 4 yang Anda akan terima. Dia teguhkan Anda, dia lengkapi Anda, dia kuatkan Anda, dia kokohkan Anda. Koma. Sesudah. Saya diberkati selama-lamanya. Itu ayat. Pak, nggak ada pesan lebih baik, Pak. Ini yang paling baik ini yang paling baik. Daripada khotbah berkat toh. Gimana cara mengalami kelimpahan. Saya mau kasih tahu Pak, Bu, dengar. Telinga Anda itu harus punya standar dalam mendengar. Makanya lihat, orang yang selalu siap berkat, gak selalu siap salib. Orang yang selalu siap salib, selalu siap berkat. Lihat ayat ini berkata gini, sesudah kamu menderita, apa? Seketika lamanya. Itu gak bagus banget kalimatnya. Seketika lamanya. Artinya gini, seketika tapi lama. Coba. Mau seketika apa selamanya? Seketika apa selamanya? Seketika, tapi ayat ini merangkum jadi satu. Seketika, sering, seketika, tapi lama. Seketika, lama. Lah bukan saya yang bilang. Siapa yang bilang? Alkitab. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik, ada sebuah jenis pergumulan, kesesakan, penderitaan. Itu yang gini, pola aksesnya itu seketika tapi lama. Seketika selamanya, seketika lama. Itu perjalanan. Halo? Anda senang perjalanan lancar apa macet, Bapak Ibu? Lancar. Tapi Bapak Ibu gak bisa hindari. Kemacetan hidup itu akan membuat Anda jauh lebih bersabar. Halo? Kemacetan hidup itu membuat Anda itu lebih sadar lihat kanan kiri. Bapak Ibu kalau semua lancar, Bapak Ibu coba ngegasnya itu gimana? Gaspol katanya. Ngegas. Kalau perlu langsung masuk. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kemacetan-kemacetan di bisnismu, di hidupmu, di area-area tertentu dalam hidup. Hanya untuk supaya Anda sabar. Oke? Jadi buat bapak-bapak, begitu istri Anda bilang, "Pak sabar Pak." Tetap gak bisa sabar. Tuhan kirim orderan. Paketnya gini, kesesakan, kesukaran. Supaya gini. Karena gini, suami-suami itu kalau dikasih tahu istri untuk sabar, susah sabar. Makanya Tuhan turun tangan. Buat Anda sabar. Sebaliknya juga, istri-istri gitu. Suami bilang, sabar mah. Orang sabar itu subur. Gak bisa. Tuhan kirim satu paket. Bundling namanya. Ya, kadang-kadang beli 2 gratis 1. Datang itu tiba-tiba dalam hidup Anda. Hanya untuk menyadarkan Anda, hey, gak ada yang bisa Anda kendalikan. Oke? Makanya lihat, kendalimu itu kendalamu. Saya ulang, kendalimu itu kendalamu. Makanya gini, kendala hidupmu banyak karena ada upaya kendalimu. Nih, kabar baiknya adalah gini, penderitaan di mata Tuhan itu bukan hukuman. Halo? Penderitaan di kacamata Tuhan itu bukan hukuman.
Tapi penderitaan di mata Tuhan itu sarana. Bilang gini, deritaku itu sarananya. Kurang keren. 2, 3. Saya mau tanya, keluarkan dompet dulu saya. Bapak Ibu, kalau Anda jualan barang tertentu, dan orang nggak bawa uang cash, tapi di kartu ATM-nya atau di QRIS-nya, uangnya banyak. Saya mau tanya Bapak Ibu, cara melakukan pembayaran gimana? Pakai QRIS, pakai mobile banking. Sekalipun saya nggak bawa dompet. Setuju? Oke, sekarang saya mau tanya. Terbanyak orang itu, apa bedanya gini? Orang kasih cash sama orang kasih transfer. Kasih cash itu nominalnya kecil. Tapi kalau minta nomor rekening, saya mau tanya, Anda pingin cash apa ditransfer? Tuh kan. Anda pingin cash apa ditransfer? Transfer kenapa? Karena pinginnya banyak. Nah, sama Bapak Ibu. Kenapa Anda pingin ditransfer dan untuk mentransfer itu butuh sarana. Sarananya apa Bapak Ibu? Nomor sarana apa Pak? Apa? Bukan cuma nomor rekening. Sarananya itu adalah akses. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah pagi hari ini Bapak Ibu sama. Kalau berkat itu, butuh sarana enggak? Butuh. Mau cash apa mau transfer? Butuh penderitaan juga butuh sarana. Wah iya enggak? Halo? Katanya journey with Jesus. Ini gambar ini Bapak Ibu tahu ceritanya ya? Judulnya gini, Yesus berdharma wisata ke pantai. Gitu Bapak Ibu? Enggak ya? Atau gini, Yesus lagi keliling mengitari lautan Hindia. Gitu? Enggak. Atau Yesus lagi foto bersama di tengah laut. Enggak ada ya. Begitu Anda lihat gambar ini yang terbayang di benak Anda apa? Badai. Apa? Badai. Nyanyinya enak ya. Ku tenang sebab. Terus biasanya worship leader bilang. Ya. Terus nyanyinya apa? Di saat badai bergelora. Nyanyinya itu segar ya Bapak. Segar. Bagus liriknya. Enak lagunya. Kuncinya bagus. Tapi coba ngalami. Betul ya? Mau nyanyi aja. Pelet Bapak Ibu. Seringkali itu Kristennya kita. Itu Kristennya kita. Pokoknya lagu yang bagus. Itu kan? Oke. Kalau Anda lihat gambarnya, itu kondisi badai. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kesetiaan seseorang yang berjalan bersama Anda, itu hanya akan diuji di kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Sahabat sejati itu gak datang pada saat Anda diberkati. Sahabat sejatimu itu datang, Anda akan lihat dia sahabat sejati apa enggak, justru dalam kondisi Anda paling rendah dalam hidup. Itu yang bersama dengan Anda, itu the best friend.
Setuju? Kalau Anda lagi baik, terus orang itu puji Anda puji orang itu mah nggak terukur ujiannya. Setuju? Setuju? Anda tahu kapan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kesukaran itu loh, yang waktunya panjang. Dia tetap dampingi Anda. Ya. Dia tetap dampingi Anda. Life leader Anda itu loh. Dia gak tahu banyak hal. Tapi begitu Anda di lembah kekelaman dalam hidup Anda, dia selalu memastikan gini, I will be with you and God. Itu. Amin. Tuh, gambar ini sedang menunjukkan, hey, perjalanan dengan Yesus itu bukan karena melihat indahnya laut. Bukan. Perjalanan dengan Yesus itu bukan gini, enak ya diombang-ambing. Enggak, perjalanan dengan Yesus itu syarat dengan sesuatu yang di luar kendalimu. Makanya begitu Anda bilang gini, saya mau journey with Jesus. Itu Anda mesti sadar di menit awal gini, ada banyak hal di luar kendalimu. Makanya Anda mau jalan sama dia. Hey, kalau Anda bisa kendalikan semua, Anda gak butuh dia dalam hidup. Anda gampang tinggalkan dia. Amin Bapak Ibu. Makanya begitu lihat gambar ini. Orang-orang di dalam perahu itu, gila lautnya bagus ya. Orang-orang dalam perahu itu, murid-muridnya itu bilang, gila Yesus sering-sering aja yang ngajak. Gak tahu kalau di depan ada. Itu kalimat di awal, gak terucap lagi di kalimat berikutnya. Begitu ada badai, mereka gak akan pernah ngomong gini, oh, Yesus lain kali ajak lagi ya. Enggak. Kalimat, paham Bapak Ibu? Anda pernah ngajak seseorang dalam sebuah perjalanan, di dalam perjalanan itu Bapak Ibu, menyenangkan banget. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, lain kali ajak saya ya. Itu baru mau mulai perjalanan. Tiba-tiba udah 2 jam jalan, macet 5 jam. Apakah kalimat yang sama masih terucap? Kita itu gampang berlaku gak setia loh. Loh, ini menit awal yang menyenangkan. Pak Santo, lain waktu ngajak saya ya. Pak Awi ngajak ya. 2 jam, enak banget perjalanannya. Begitu masuk jam ketiga, durasi 3 jam kemudian, Bapak Ibu 3 jam ke depan macet. Kira-kira masih ada keinginan gak Anda bilang ini? Nanti kapan-kapan Pak Awi, Pak Santo ajak saya lagi. Ada. Enggak kan? Dalam hati, ralat Pak Awi. Yang ngomong di awal tadi, saya ralat. Yesus itu gak pernah ralat kalimatnya. Anda bilang ini, Yesus ini kenapa berat? Dia gak ralat, aku tetap setia. Berat loh, dasar kamu Tuhan. Mungkin kalimat itu keluar. Emang kalau saya gak sembah kamu bisa atur hidup saya? Tuhan bilang ini, saya tetap setia. Maaf, kurang ngajar kamu Tuhan. Gak apa-apa, kita tetap setia. Halo, itu journey with Jesus. Oke, itu. Tuhan gak minta Anda gombalin dia. Karena dia tahu jahatnya batin Anda. Anda cuma mau berkat kan? Anda cuma mau kelimpahan kan? Anda jahat di mata Tuhan. Baru derita sesaat saja, Anda langsung meragukan perjalanan itu kan? Tuhan, mana janjimu? Tuhan bilang, aku kan menyertai kamu, itu janjiku. Masa penyertaan toh? Mana penyediaanmu? Tuh, gambar itu. Murid-muridnya lagi gak tahu. Dalam hati Yesus gini,
2 jam ke depan, bersiaplah anakku. Murid-muridnya nggak tahu, murid-muridnya bilang, menyenangkan ya. Aduh Yesus, foto yuk, foto. Paham? Yesus juga mungkin foto juga. Terus mereka happy ya. Kalau ada pemain gitar di situ, nyembah pasti tuh. Ini kayak lagu gini. Ku tenang sebab Allahku. Nyanyi. Overtune. Rame di perahu, rame. Terus Yesus bilang ini, murid-murid, saya lelah. Bobok dulu ya. Bobok. Yesus tahu, dia lihat jam mungkin. 4 menit lagi, khotbah selesai. Yesus lihat, 4 menit lagi badai. Yesus itu gak kayak kita, taruh kepala langsung tidur. Kalau kita, taruh kepala gak bisa tidur kan. Mikir semua, Bapak. Yesus tidur. Nikmati perjalanan kalian ya. Aku mau bobok siang. Tiba-tiba lagu yang tadi kita nyanyikan, kita semangat. Tiba-tiba mulai diam. Tiba-tiba mulai gak terucap. Tiba-tiba penyembahan kita kaku. Karena kita lihat situasi. Tiba-tiba mata kita itu mulai meragukan. Tiba-tiba hati kita gini. Tahu gitu kan? Tahu gitu gak ikut. Tahu gitu ngapain? Yesus. Paham? Panik langsung. Tapi sebelumnya di saat badai bergelora. Tenang sebab kau Allahku. Itu tadi. Saat badai bergelora. Sampai main-mainin. Begitu kan? Bapa kau raja atas semesta. Sampai dinaik-naikin tuh suaranya. Ku tenang sebab kau Gak ada lagi lagu itu. Gak ada lagi tiba-tiba. Tenang-tenang apa? Tuhan gak becus kok. Yesus mah tidak. Halo, paham? Harusnya Anda punya keyakinan gini. Yang bikin tenang itu bukan karena ketiadaan badai. Yang bikin tenang itu karena ada Yesus dalam perahu. Mau badai kayak apapun, gak ngaruh. Yesus. Itu kayak anak lagi ragu dengan masa depannya. Tiba-tiba papanya bilang ini, nak, selama papa bersama kamu, papa akan perjuangkan masa depanmu. Tiba-tiba si anak gitu, papi, thank you ya. Begitu dia nikah, dia punya karakter, sifat, perilaku, perjuangan, mirip kayak bapaknya. Kenapa? Bapaknya gak pintar khotbah, bapaknya cuma pintar kasih teladan. Yesus kayak gitu. Anda pintar ngomel, pintar ngomong, dia pintar menunjukkan tanpa ngomong. Halo? Itu perjalanan sama Yesus. Oke? Jadi kalau begitu Anda udah duduk, pasang seat belt, begitu ngeklik, jangan dipencet keluar. Sekali Anda udah pencet, klik. Bilang ini, ku tenang sebab kau Oke, sekali lagi, 2, 3. Boleh? Sekali lagi. Ku tenang sebab kau Kasih tepuk tangan Bapak Ibu.